Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu yang hebat dan luar biasa. Apa kabar semuanya? Ibu harap kalian berada dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali dengan ibu pada mata pelajaran biologi kelas 10. Kali ini kita akan mempelajari bab baru, yaitu bab 3 tentang klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup itu apa sih? Nah, klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup tersebut. Cabang ilmu biologi yang khusus mempelajari tentang klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup disebut taksonomi. Seperti yang kita ketahui, makhluk hidup di muka bumi ini sangat beraneka ragam, sehingga kita perlu mengelompokkan makhluk hidup tersebut ke dalam kelompok yang lebih kecil. Nah, tujuan dari klasifikasi makhluk hidup ini antara lain yang pertama adalah mempermudah pengenalan dan pembelajaran organisme yang sangat beraneka ragam. Yang kedua adalah menunjukkan hubungan kekerabatan antara satu organisme dengan organisme lainnya. Yang ketiga adalah mengetahui asal mula suatu organisme. Dan yang keempat adalah mengetahui organisme yang berguna atau yang bermanfaat bagi manusia. Misalnya sebagai sumber bahan makanan pokok dan sebagai obat-obatan. Jadi, dengan mengklasifikasikan makhluk hidup, maka kita dapat memperoleh beberapa manfaat, yaitu yang pertama adalah menyederhanakan objek studi biologi yang sangat beraneka ragam, sehingga kita dapat mempermudah untuk mempelajarinya. Dan yang kedua adalah mengetahui hubungan kekerabatan antara satu organisme dengan organisme lainnya. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai macam-macam klasifikasi makhluk hidup. Macam-macam klasifikasi makhluk hidup terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah klasifikasi sistem alami. Yang kedua adalah klasifikasi sistem buatan atau disebut juga dengan klasifikasi sistem artifisial. Dan yang ketiga adalah klasifikasi sistem filogenetik atau disebut juga dengan klasifikasi sistem filogeni. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah klasifikasi sistem alami. Klasifikasi sistem alami ini adalah klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup berdasarkan banyaknya persamaan ciri morfologi yang dimiliki oleh makhluk hidup tersebut. Sistem ini pertama kali dikemukakan oleh Aristoteles yang membagi makhluk hidup menjadi 2 kingdom, yaitu kingdom animalia atau kingdom hewan dan kingdom plantae atau kingdom tumbuhan. Contoh dari penggunaan sistem ini adalah kita ingin mengelompokkan katak, cecak, kambing, dan kadal ke dalam kelompok hewan yang berkaki 4. Atau misalnya kita ingin mengelompokkan burung, kupu-kupu, dan kelelawar ke dalam kelompok hewan yang bisa terbang. Jadi, sistem klasifikasi ini hanya melihat secara morfologi saja. Nah, sekarang kita bahas yang kedua, yaitu sistem klasifikasi buatan atau sistem klasifikasi artifisial.
Sistem klasifikasi artifisial atau sistem klasifikasi buatan ini adalah cara pengelompokan atau pengklasifikasian makhluk hidup berdasarkan sedikit atau satu ciri morfologi, habitat, alat reproduksi, daerah penyebarannya tanpa memperhatikan struktur tubuhnya. Sistem klasifikasi ini pertama kali dikemukakan oleh Carolus Linnaeus. Nah, contoh dari sistem pengklasifikasian ini yaitu kita ingin mengelompokkan jahe, kina, kayu putih, dan ginseng ke dalam kelompok tanaman obat. Jadi, dalam pengklasifikasian ini, kita tidak memperhatikan struktur tubuhnya, hanya memperhatikan penggunaan atau manfaatnya saja. Dan yang terakhir adalah sistem klasifikasi filogenetik atau sistem klasifikasi filogeni. Sistem klasifikasi ini didasarkan atas kekerabatan atau hubungan kekerabatan antara satu organisme dengan organisme lainnya. Hubungan kekerabatan tersebut dapat diamati berdasarkan ciri morfologi, anatomi, fisiologi, serta etologi atau perilaku makhluk hidup tersebut. Filogeni merupakan hubungan kekerabatan antar organisme berdasarkan proses evolusinya. Hubungan kekerabatan tersebut dapat digambarkan oleh pohon filogenetik atau pohon filogeni. Sistem klasifikasi filogenetik ini pertama kali muncul sejak adanya teori evolusi yang dikemukakan oleh Charles Darwin pada tahun 1859. Nah, berikut adalah contoh pohon filogenetik yang menggambarkan hubungan kekerabatan antara suatu organisme dengan organisme lainnya. Demikianlah penjelasan atau pemaparan materi kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya yang membahas tentang tingkatan takson pada makhluk hidup. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.